Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin. Di video kali ini kita membahas soket prosesor. Yang pertama, apa itu soket prosesor? Soket prosesor adalah dudukan prosesor yang letaknya berada pada motherboard. Dengan kata lain, definisi sederhananya adalah soket sebagai konektor atau penghubung antara motherboard dengan prosesor. Contohnya yaitu soket LGA1156 dan prosesornya, salah satu prosesor yang bisa mendukungnya yaitu Intel Core i5 seri 680. Fungsi soket prosesor yang pertama memastikan pemasangan chip benar. Bila tidak ada soket prosesor, mungkin prosesor tidak akan bisa terpasang dengan baik ke motherboard. Maka dari itu dibutuhkan soket prosesor untuk memperbaiki jalur, mengepaskan jalur antara pin dari prosesor ke motherboard. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan. Apabila tidak ada soket prosesor, kemungkinan besar untuk rusak itu terjadi karena tidak ada penyeimbang jalur. Yang ketiga yaitu memproses data input dan output. Soket prosesor juga memiliki fungsi untuk memproses data yang berasal dari input dan mengeluarkannya lewat output. Tapi untuk masalah pemrosesan datanya dan tingkat kecepatannya dipengaruhi oleh jenis prosesor yang digunakan, bukan pada soketnya. Cara kerja soket prosesor. Cara kerja dari soket baru akan bisa berjalan dengan baik apabila ditempatkan pada jenis prosesor yang sesuai. Misalkan saja pada prosesor Intel, maka jenis soket yang digunakan juga harus menggunakan segala varian dari Intel. Pada setiap varian soket sudah dibekali dengan jumlah pin yang berbeda-beda. Biasanya, jumlah pin akan sesuai dengan namanya, seperti misalkan pada soket Intel LGA1156, maka jumlah pinnya juga sebanyak 1156 buah. Nantinya, prosesor perlu dipasang pada posisi yang benar, yakni kaki-kakinya harus benar-benar sesuai. Inti dari pemasangan prosesor memang terdapat pada bagian kaki-kakinya. Apabila tidak disesuaikan dengan kaki-kakinya, maka prosesor tidak akan berfungsi atau bekerja dengan baik. Sedangkan secara umum, prosesor merupakan inti otak dari komputer. Untuk itu, pastikan dulu memasangnya dengan benar dan sesuai posisi. Cara kerja dari soket prosesor adalah dengan memastikan bahwa prosesor terpasang dengan baik sehingga tidak akan mengalami kerusakan, sebab terkadang bisa jadi cara kerjanya tidak berfungsi karena pemasangannya tidak sesuai sirkuit. Jenis-jenis soket prosesor Intel. Yang pertama ada soket 423. Soket 423 bisa dibilang merupakan jenis yang paling pertama atau awal karena masih bisa digunakan pada komputer Pentium 4 generasi Willamette. Sayangnya, keberadaan soket ini baru hanya mampu digunakan pada memori RAM dengan sistem RDRAM. Selanjutnya ada soket 478. Prosesor yang kompatibel dengan soket 478 di antaranya salah satunya Intel Celeron Willamette, selanjutnya ada Intel Celeron Northwood, Intel Pentium 4 dan Intel Pentium 4 Extreme Edition. Selanjutnya ada soket LGA 775. Soket ini diperuntukkan bagi desktop CPU. Soket ini sangat berbeda dari soket generasi sebelumnya yang berupa lubang soket untuk menancapkan kaki-kaki prosesor yang jumlahnya sangat banyak.
Soket ini tak lagi punya lubang, melainkan pin yang menonjol dengan jumlah keseluruhan 775 pin sesuai namanya. Pin-pin tersebut adalah titik kontak sentuh dengan prosesor pada bagian bawahnya. Prosesor yang kompatibel dengan soket LGA 775 adalah yang pertama Intel Pentium 4 dengan frekuensi 2,6 sampai 3,8 GHz. Yang kedua ada Intel Pentium 4 Extreme Edition dengan frekuensi 3,2 sampai 3,73 GHz. Ada Intel Pentium Dual Core dan Intel Core 2 Duo, Intel 2 Extreme, Intel 2 Quad, dan Intel Xeon, serta Intel Celeron. Selanjutnya ada soket LGA 1156. Biasanya digunakan pada prosesor menengah ke bawah atau bisa disebut mid-low. Integrasi fitur yang terdapat pada NOR bridge ke dalam prosesor ini diantaranya PCI Express 2.0x16 yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan kartu grafis, DMI untuk berkomunikasi dengan platform controller hub, FDI yang terdiri dari 2 kali DisplayPort, 2 jalur untuk komunikasi dengan DDR3 SDRAM. Selanjutnya ada soket LGA 1156. Prosesor yang digunakan pada soket LGA 1156 yaitu prosesor dengan codename Linfield, Intel Core i5, A7, dan Xeon, prosesor dengan codename Clockgear 9, Intel Celeron, Intel Pentium i3, dan Intel Core i5. Selanjutnya ada soket LGA 1155. Soket yang mendukung mikroprosesor Intel Sandy Bridge dan Ivy Bridge. Soket ini memiliki 1155 pin sebagai titik kontak sentuh dengan prosesor. Selanjutnya ada soket LGA 1366. Jika pada LGA 1156 disebut sebagai segmen menengah ke bawah atau mid-low, maka pada soket satu ini diperuntukkan jenis segmen kelas atas atau high-end. Prosesor-prosesor yang sudah support dengan jenis soket satu ini diantaranya Core i7 generasi 9. Untuk memorinya yang sudah didukung adalah penggunaan DDR3. Soket LGA 1150. Soket ini mendukung prosesor dari keluarga Haswell dan generasi setelahnya, yaitu Broadwell. Soket ini punya 1150 pin yang digunakan untuk menghubungkan semua konektor pada prosesor ke motherboard. Kelebihan soket ini, soket H3 nama lainnya, adalah dukungan terhadap semua jenis output video termasuk di dalamnya VGA, DVI, dan sudah support HDMI. Selanjutnya yaitu jenis-jenis soket prosesor AMD. Yang pertama ada soket 462. Prosesor satu ini juga disebut sebagai soket A. Soket A, sesuai dengan namanya jumlah pin yang melekat yaitu 462 buah pin. Hal tersebut sebanding dengan penggunaan input atau output yang bisa didukung yakni AMD Duron, AMD Athlon, dan AMD Sempron K7. Selanjutnya ada soket 754. Golongan akses dari soket ini berada pada segmen menengah bawah atau biasa disebut low end. Prosesor yang sudah support pada soket ini adalah Sempron K8 dan Athlon 64 generasi awal. Selanjutnya ada soket 939. Berbeda dengan keluaran soket sebelumnya yang merupakan segmen menengah ke bawah, pada soket satu ini sudah termasuk dalam golongan menengah ke atas atau mid-height. Untuk itu, soket ini sudah mendukung semua penggunaan prosesor jenis AMD atas. Selanjutnya ada soket AM2.
memiliki nama yang sedikit berbeda dengan jenis-jenis lainnya. Soket AM2 terdiri dari pin yang berjumlah 940 buah. Kelebihan dari soket ini adalah telah didukung oleh dual channel DDR2, Hyper Transport 2.0, dan masih banyak lagi jenisnya. Apabila jenis soket sebelumnya hanya cocok pada prosesor kelas atas, maka kali ini bisa digunakan pada kelas ekonomi. Selanjutnya ada soket AM3. Pada soket AM3 sudah kompatibel digunakan untuk jenis memori Hyper Transport dan DDR3. Karena penciptaannya sudah berada di era yang modern, maka tidak mengherankan apabila bisa diterapkan pada jenis prosesor AMD versi terbaru, namun tidak untuk jenis komputer yang menggunakan prosesor lawas. Selanjutnya ada soket AM4. Setelah mengeluarkan jenis soket AM2 dan AM3, varian soket yang selanjutnya adalah AM4. Memori yang didukung sudah menggunakan sistem DDR4 dan bisa digunakan pada berbagai jenis prosesor AMD paling baru, seperti misalnya seri FX, APU, dan masih banyak yang lainnya. Kita bisa mengetahui soket prosesor dari menginstal aplikasi, yaitu CPU-Z. Yang pertama, install dulu aplikasinya, yaitu CPU-Z, dan jalankan. Pilih tab CPU, dan di sana terdapat informasi detail perangkat komputer yang ada di komputer yang kita gunakan saat ini. Berikut contoh dari tampilannya. Yang di highlight merah yaitu tipe soket yang kita gunakan saat ini. Berikut video penjelasan mengenai soket prosesor. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Sekian, terima kasih.